Shalom. Kabar baik semua. Kita mengucap syukur kalau hari ini, hari Sabat Allah, kita masih diizinkan Allah untuk merenungkan apa yang Yesus anak Allah lakukan untuk menebus manusia. Bapak Ibu Saudara, kita hari ini kita minggu keempat dan nanti kelima, keenam dan ketujuh tiba pada tanggal 2 April dan pada tanggal 7 April kita masuk di dalam perayaan Jumat Agung untuk memperingati Yesus mati di kayu salib. Peristiwa ini sudah lama, ribuan tahun. Dan pada hari yang ketiga Alkitab berkata di dalam pada hari yang ketiga tanggal 9 April dia bangkit dari antara orang mati. Hanya sebuah peringatan. Peristiwa ini sudah terjadi hampir 2000 tahun yang lalu. Hari ini kita membaca satu kesaksian Alkitab yang mengajak kita untuk mengerti satu pribadi, satu figur ya, yang luar biasa. Karena itu diharapkan hari ini kebenaran firman Tuhan ini menjadi pegangan kita untuk menjalankan hidup dalam perjalanan hari lepas hari. Kebenaran firman Tuhan hari ini menjadi landasan iman percaya untuk kita bergerak sekalipun kita ada di dalam dunia yang penuh dengan onak dan duri. Tetapi sebagai orang percaya tidak dapat membatasi kuasa Allah yang ada di dalam setiap kita. Amin. Ya, di dalam setiap Bapak Ibu itu ada otoritas Allah yang luar biasa. Ya, ini yang harus kita paham. Dan ini bukan saja hari-hari ini, ya. Tetapi apa yang kita baca ribuan tahun. Allah telah datang melawat manusia dan memberi jaminan kemenangan untuk dia menjalani hidup di dunia ini. Ya. Bapak Ibu, 27 abad yang lampau, ya, hampir 2700 tahun, ya, sorga mengirim para nabi untuk bicara tentang rencana penyelamatan Allah akan muncul di dunia ini. Ya. Seorang penyelamat yang datang dari sorga. Ya. Tadi kita baca Yesaya 53. Hamba yang menderita. Sama juga dengan Yesaya 42. Bicara tentang seorang hamba. Ya. Yesaya 53, 42 juga semua bicara tentang seorang hamba. Hamba yang menderita. Mengapa hamba itu dia mau menderita? Karena orang-orang yang duduk ini, ya, ini yang bicara ini, kita itu layak untuk menderita kekal. Makanya jangan sombong, jangan angkuh, jangan bilang diri hebat, ya. Ini semua hanya karena kasih karunia Allah. Ya. Dia berikan yang terbaik. Dia rela menderita. Bacaan kita hari ini sudah sangat jelas. Tidak perlu pendeta menjelaskan lagi. Sambil baca saja Roh Kudus sudah menjelaskan. Ya. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ayat 5 itu. Ya. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Coba lihat kiri kanan. Orang-orang yang menyebabkan anak Allah. Dia tertikam dan dia diremukkan. Jauh sebelum peristiwa Bethlehem, Getsemani, kubur Yusuf Arimatea, dan Golgota. Hampir 700 tahun sebelum peristiwa itu.
Sorga sudah bicara melalui para nabi. Ada seorang hamba yang menderita hanya untuk manusia, dosa manusia, supaya manusia luput dari penderitaan kekal. Luar biasa ya, Tuhan yang kita sembah itu. Apakah kita sering berdiam diri, mungkin sudah malam, coba ingat-ingat, saya lahir tanggal sekian, sekarang saya besar, usia berapa, kira-kira kapan saya punya hidup berakhir. Coba renungkan hidup ini. Jangan sibuk dan hanya duniawi yang kita pikir. Coba dan renungkan. Apalagi di suasana minggu-minggu sengsara. Apakah perenungan itu mengganggu pendapatan kita? Apakah renungan itu mengganggu berkat-berkat kita? Pekerjaan kita, karier kita? Kan tidak. Justru perenungan inilah yang membuat bagaimana kita akan mengalami hal-hal yang lebih hebat. Dan janji Allah, Alkitab penuh dengan ribuan janji Allah. Hanya untuk orang-orang yang percaya dan mereka akan mengalami. Alkitab sudah jelaskan dunia ini penuh dengan onak dan duri. Tapi di tengah-tengah manusia percaya, di tengah onak dan duri, manusia dia akan memperlihatkan bagaimana hidupnya itu karena diberkati oleh Allah. Ini yang harus kita buktikan di dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ayat-ayat bacaan yang tadi kita baca pasal 53 sama dengan ayat pasal 42. Ya? Bagaimana digambarkan tentang satu pribadi yang dia harus menanggung hukuman. Ya? Dia harus menderita. Itu semua hanya untuk mengingatkan kita, saudara dan saya, semua dosa dan pelanggaran anak Allah dia telah bawa dan dia paku di kayu salib. Ya. Dalam 1 Korintus 5 pasal 21, bagaimana Alkitab katakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Ya. Dia itu tidak kenal dosa. Tapi kita orang ini sudah. Ini keras kepala ini. Otak mati kita semua ini. Dia terangkat, tergantung di kayu salib. Ya. Untuk apa? Untuk saudara dan saya kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Walaupun dia itu Allah, ya, tapi dia tidak mempertahankan status sebagai Allah. Luar biasa ya, orang Kristen punya Allah yang mereka sembah, itu Allah yang luar biasa. Ya. Dia itu Allah, ya, tapi dia tidak mempertahankan. Ya. Bahkan dia rela tinggalkan kebesaran sebagai Allah, ya, hanya untuk kita di Gajah Putih. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, coba kita buka Filipi pasal 2. Mari secara cepat saja kita lihat Filipi pasal 2. Kita lihat ya. Bagaimana di dalam ayat 6 dikatakan, kita baca sama-sama. Saya baca ayat 6, umat Allah menyambut ayat 7 dari Filipi pasal 2. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. 9.
Haleluya, ya. Karena itulah Allah, ya, memberikan Yesus, ya, bagaimana otoritas dan kewenangan, kuasa waktu dia bangkit dari antara orang mati, dan orang-orang yang percaya mereka memiliki kekuatan yang sama. Alkitab bilang sesudah Yesus menyelesaikan semua kebangkitan itu, 40 hari dia jalan di daerah Palestina hampir 2000 tahun yang lalu. Sesudah dia bangkit dari antara orang mati, dia jalan dan dia kasih tunjuk, ini sudah. Lihat tanganku, rabalah lambungku, saya ini sudah. Jadi jangan ragu lagi dan semua yakin-yakin, selamat tinggal, saya naik, saya pergi, siapkan rumah bagi kamu, saya akan datang kembali. Yesus naik tahun 30 menurut para ahli perjanjian baru. Jadi nanti tahun 2030 kita memperingati Yesus kembali ke sorga 2000 tahun. Lama ya. Mudah-mudahan Tuhan saya umur panjang. Tinggal berapa tahun? Tahun 2030. Tinggal 7 tahun. Ya, baku jagalah. Supaya pas 2030 kita baku lihat dan ini 2000 tahun ini. Mungkin 2000 tahun dia datang. Ya. Tetapi Bapak Ibu, ya, Yesus datang itu, Alkitab bilang dia datang bukan sebagai juru selamat. Hari ini dia juru selamat. Ya. Tapi waktu sangkakala Allah bunyi, dia datang. Dia turun dengan kebesaran. Dia tidak datang sebagai juru selamat. Tidak. Tadi kita berdiri dan mengaku kepada persekutuan ini, mengaku kepada Allah. Itulah iman kita, ya, bahwa dia datang sebagai hakim. Tadi kita punya pengakuan iman sangat jelas, ya. Yang akan datang dari sana, ya, sebagai hakim. Hari ini Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini dia sebagai penebus. Masih ada kesempatan. Kalau kita rasa hidup kita ini belum sungguh-sungguh, clearkan di hadapan Allah. Clearkan semua. Kita tidak tahu hari ini kita ada keluar dari persekutuan ini. Beberapa jam lagi kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi kalau hari ini kita dengar firman, clearkan hidup ini. Supaya waktu apapun terjadi, kita siap. Amin. Ini yang Tuhan mau kita mengerti. Kalaupun Allah izinkan kita masih usia berjalan, ya, masih kapan menurut waktu Allah, hidup ini harus memaknai penderitaan yang sedang kita peringati. Hari ini di minggu yang keempat. Masih ada 5, 6, dan 7. Ya, dan nanti puncaknya 7 April. Yesus dia mati. Karena itu Bapak Ibu Saudara, peringatan-peringatan di minggu-minggu sengsara yang kita rayakan sampai puncaknya pada kesengsaraan yang ke-7. Bukan hanya sebuah memperingati, tidak. Tetapi harus kita tangkap makna daripada penderitaan anak Allah. Oh dia Allah, kok kenapa dia harus mati? Oh iya, memang dia mati karena Papua yang keras kepala ini. Karena dia begitu mengasihi orang-orang di negeri ini, di tanah ini. Ya. Padahal sebenarnya kita tidak layak. Alkitab bilang kita kehilangan kemuliaan Allah. Coba buka Roma pasal 3. Mari buka Roma pasal 3. Saya baca ayat 23, Bapak Ibu baca ayat 24. Dari Roma pasal 3. Ayat 23 Alkitab berkata,
Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 24. Luar biasa. Dan hanya karena kasih karunia Allah yang diberikan dengan cuma-cuma, maka terjadi penebusan. Wow. Cobalah sayang Tuhan sungguh-sungguh. Ya. Hidup ini memang banyak gangguan, tapi tidak perlu kalah dengan gangguan itu. Ya. Dunia ini digambarkan penuh dengan onak dan duri. Ya, gelombang-gelombang pasang, badai. Rumah-rumah tangga yang tidak berdiri di atas karya penebusan anak Allah. Hari ini kita sedang lihat tumbang, berantakan dan hancur. Tetapi kalau orang-orang yang percaya sekalipun bahtera rumah tangga itu karena ada di tengah badai, dia gelombang, tapi tidak akan terkaram, tidak akan jatuh dan tenggelam. Amin. Kenapa? Karena ada Yesus Kristus, Tuhan penebus juru selamat itu. Ini yang harus menjadi pegangan kita. Tuhan tahu kita punya air mata, Tuhan tahu kita punya keringat, Tuhan tahu kita punya sikap hati, mungkin kecewa, mungkin dilecehkan, diabaikan. Allah mengerti keadaan kita semua. Tapi apakah keadaan itu harus kita gumuli sendiri dan mengabaikan atau lupa kepada Allah? Justru itu yang lebih menghancurkan. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh di tengah badai itu, ya, justru kita akan keluar sebagai pemenang. Ya. Roma pasal 8 ayat 37 bilang apa? Kita adalah pemenang. Ya. Kita adalah pemenang. Ya. Coba buka beberapa halaman dari tadi Roma pasal 3. Mari buka Roma pasal 8. Ya. Kita baca bergantian. Bapak Ibu menyambut dari ayat 37. Saya baca ayat 35. Bapak Ibu ayat 37. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. 37. Haleluya. Ya. Apa yang dapat menghancurkan kita? Tidak ada. Penindasan, dikatakan kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang, ya, apa? Ya. Kondisi politik, ekonomi, sosial masyarakat, apa? Ya. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia, ya, yang telah mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Allah itulah, ya, dia tergantung di kayu salib. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mari kita renungkan memasuki minggu kerja yang baru. Bapak Ibu tidak tahu, kami dua suami istri sebagai pendeta dengan pergumulan. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara dengan situasi hidup rumah tangga. Bagaimana suami, bagaimana istri, bagaimana anak-anak. Masing-masing kita yang tahu. Tapi Alkitab bilang, kita ada di tengah dunia yang makin jauh dari Allah. Dunia yang sedang bergerak menuju kehancurannya. Tapi ada orang percaya di tengah dunia ini. Bagaimana mereka bertahan? Pegang janji-janji Allah. Ya. Banyak sisihkan waktu. Baca Alkitab. Sebab dengan kita baca Alkitab, iman akan hidup. Ya. Kurang baca Alkitab, iman akan kurang. Tidak baca Alkitab, iman tidak ada. Baca Alkitab, iman akan hidup. Sehingga kuat bertahan. Ya. Mengucap syukur.
Kalau ada yang mengecewakan, lepaskan pengampunan. Hidup ini tidak ada di antara saudara dan saya minta lahir, tidak ada. Ya. Tetapi Efesus pasal 1 menjelaskan Allah telah memilih kita jauh sebelum dunia dijadikan. Di dalam konsep Allah, Allah sudah punya rancangan kapan kita lahir, dari papa siapa, mama siapa, suku apa, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, di mana. Sorga sudah tetapkan. Nanti baca Efesus 1 ayat 4. Sorga sudah atur semua hidup ini. Apalagi yang kurang? Semua sudah lengkap. Tinggal kita jalani saja dan mengalami apa yang Keynes bilang. Orang-orang yang tinggal di atas tanah Papua, mereka akan lihat tanda-tanda heran yang satu kepada heran yang lain. Amin. Ini yang harus kita buktikan dalam hidup ini. Memang ada saja soal, ya karena kita di dunia. Kalau tidak mau mengalami keadaan yang berat di dunia, ya kasih tahu. Kita berdoa supaya ya sudah alami yang indah di atas sudah. Supaya selesai sudah. Ya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Rahasia yang kita belajar di minggu-minggu sengsara hanya untuk memberi kita penguatan, pengharapan. Ya. Di tengah-tengah situasi yang makin sulit. Ya. Sebagaimana masa lalu Yesus dengan keadaan yang sulit, ditolak, diludahi. Tadi kita baca Yesaya 53, ya, seorang hamba yang menderita. Ya. Tetapi di dalam bacaan ayat 12, ya, coba kita lihat Alkitab kembali. Di dalam Yesaya 53 ayat 12. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Yaitu sebagai ganti. Karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang. Dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak itu. Ya. Tuhan siapkan yang terbaik. Di balik daripada pengorbanan anak Allah. Ayat 11 bilang apa? Coba baca kembali ayat 11. 3. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Dan kejahatan mereka ia pikul. Ya, inilah jaminan. Kita akan memasuki minggu kerja yang baru besok. Kita tidak tahu apa yang, ya, perjalanan 6 hari ke depan. Dalam keyakinan yang sungguh, ada Tuhan yang menyertai kita. Dia mati bangkit itu sudah lama, ribuan tahun lalu. Ya, dia hidup hari ini. Memang kita tidak bisa lihat dia. Karena mata kita penuh dengan aib dan dosa. Tetapi iman kita bisa lihat. Ya, mulai dari bangun pagi sampai tidur malam. Apapun kita, di mana saja kita bisa rasakan ada Allah yang bersama-sama dengan kita. Ya, alamilah itu. Pulang dan rasakan. Ya. Tidak perlu menuntut seperti Thomas, saya mesti lihat baru saya percaya. Tidak. Ya. Kita terbatas. Ya. Tetapi dengan iman kita bisa yakini perjalanan saya di minggu yang baru memasuki minggu keempat, menyambut sengsara yang kelima. Kita akan rasakan kehadiran Allah. Ya. Majelis jemaat mungkin lelah, capek, ya, kerja. Nanti ada jadwal harus ibadah, memimpin ibadah PKB, PW, PAM, badan-badan pelayan unsur. Bapak Ibu Saudara yang bekerja tiap hari. Aduh, ini jam ibadah PKB. Aduh, ini jam PW. Anak-anak muda, PAM. Kita semua lelah. Kita semua lelah. Tapi kelelahan itu tidak dapat mematahkan
iman percaya kita. Ketika kita mohon Allah, ini terus dipelihara dan diberkati. Karena itu Bapak Ibu, mari kita pulang dari persekutuan ini, ya, dengan tetap percaya, ya, bahkan mempersembahkan hidup ini kepada Tuhan. Ya. Terutama bapak-bapak para imam, ambil alih rumah tangga itu, bawalah ke hadirat Allah, persembahkan rumah tangga itu kepada Allah. Sorga akan turun dan kelirkan banyak hal dalam rumah tangga kita. Halo, amin, amin. Ya Yesus, Kau bersalah bagaimana sehingga patut Kau kena bencana. Siapakah yang menyebut tuduhan melawan Tuhan? Kau disesati, ejek diludahi, dan tubuhmu yang suci dilukai. Mahkota duri menekan kepala yang tak bersalah. Rahasia ini mungkinkah ketara? Mengapa engkau yang kena sengsara? Siapakah yang dapat menerangi?